Bagiku, gak ada satu hal dalam hidup ini yang bisa disyukuri dan dibanggakan. Semuanya sampah. Bahkan kegagalan demi kegagalanku membuatku pesimis akan masa depan. Tapi, ternyata aku salah. Kini aku bersyukur telah mengenal dia yang membuat hidupku lebih berharga. Mari dengarkan kisahku, menemukan rahasia ketenangan hati. Hidup dalam keluarga broken home membuatku kehilangan jati diri. Aku dan ibuku sering dipukuli ayah. Ayah stres karena di PHK dan belum dapat kerja lagi. Bahkan, ayah suka judi dan mabuk-mabukan. Pelampiasannya siapa lagi kalau bukan aku dan ibu? Dan lebih parahnya lagi, ayah malah menikah lagi dan ninggalin kami. Semenjak cerai, ibuku kena stroke sehingga aktivitasnya terbatas. Buat bantu ibu, aku terpaksa putus sekolah dan kerja dari pagi sampai malam. Jadi kurir yang gajinya pas-pasan buat bayar kontrakan dan makan sehari-hari. Ya, sejak itu gak ada satupun kalimat positif dari mulutku. Bersyukur dalam segala hal? Gak masuk di kamus hidupku. Bersyukur gak ngubah nasibku. Berharap punya keluarga kecil dan bahagia? Mimpi. Bagiku, Tuhan jahat. Ngapain dia ciptain aku kalau cuma buat aku menderita? Gak ada satupun pertolongan Tuhan yang aku rasain. Yang buat aku bisa bertahan cuma karena ibu. Satu-satunya orang yang aku punya. Kalau enggak, mungkin mati adalah pilihan terbaikku. Aku sadar keluhan yang selalu aku ucapin memperburuk mental dan fisikku. Efeknya negatif buat tubuhku. Tekanan darah tinggi, sakit kepala, ngalamin gangguan pencernaan, kecemasan, dan susah tidur. Sampai akhirnya hidupku berubah ketika aku bertemu bapak tua saat antar barang ke rumahnya. Saat itu, aku kelihatan kurang sehat. Bapak itu memintaku duduk istirahat sebentar sambil memberiku minum. Melihatku, dia teringat tentang masa mudanya yang juga bekerja keras menafkahi keluarga. Dia menasehatiku tentang bersyukur dalam segala hal. Ternyata si bapak adalah seorang pengikut Isa Al-Masih. Dia juga memberi ayat pegangan hidupnya untuk selalu bersyukur walau keadaan gak baik-baik aja. Karena aku tahu rancangan-rancangan apa yang kubuat mengenai kamu. Demikianlah firman Allah, yaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk mengaruniakan kepadamu masa depan dan harapan. Ia kemudian menceritakan tentang bagaimana Allah sangat mengasihi manusia melalui Isa Al-Masih. Tanpa sadar aku mulai menangis, dan kemudian bapak itu memelukku. Hatiku merasa damai dan tenang. Aku sadar selama ini salah karena selalu berpikir negatif tentang hidupku. Semenjak itu, aku menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Aku juga makin penasaran tentang ajaran Isa Al-Masih. Karena makin aku mengenal pribadi Isa, hidupku makin damai dan tenang. Bersyukur si bapak menjadi tempat aku belajar tentang Isa Al-Masih. Sekarang aku menjadi pengikut Isa Al-Masih. Meski keadaan tidak berubah, tapi aku sudah memaafkan semua perbuatan ayahku dan menganggap hidupku berharga. Jika hidupmu penuh kegagalan dan kesulitan untuk bersyukur, yuk hubungi kami.